Teman-teman, kalau ketemu penghinaan Nabi ndak usah diajak ngobrol. Cabut lidahnya, cabut giginya. Lu kan main hakim sendiri. Lah terus gimana? Nanti kalau diserahkan gila, gangguan mental. Terus besok lahir lagi penista, besok lahir lagi penista. Jackson. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sampaikan walaupun satu ayat. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamun summa kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna nawmakum subata wa ja'alna al-layla libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahaja, dan kami jadikan pelita yang amat terang, dan kami bina di atas kamu 7 buah langit yang kokoh. Masya Allah. Amma yatasaalun, tentang apakah mereka saling bertanya-tanya. Anin naba'il azim, tentang berita yang besar. Alladzi hum fi mukhtalifun, yang mereka perselisihkan tentang ini. Kalla saya'lamun, sekali-sekali tidak, kelak mereka akan mengetahui. Summa kalla saya'lamun, kemudian sekali-sekali tidak, kelak mereka mengetahui. Alam naj'alil arda mihada, bukankah kami telah menjadikan bumi sebagai hamparan, wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak yang menancap. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu dan gunung-gunung sebagai pasak, dan kami jadikan kamu berpasang-pasangan. Wa ja'alna naumakum subata, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat. Wa ja'alna al-laila libasa, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Masya Allah. Gunung sebagai pasak, bumi sebagai hamparan, gunung sebagai pasaknya, dan kami jadikan kamu berpasangan, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian. Masya Allah. Masya Allah. Barakallah saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah deh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi ngobrol santai pagi-pagi. Semoga tetap menjadi obrolan yang bermanfaat, memancarkan energi positif. Walaupun secara
akal standar yang aku obrolkan ini pahit gitu kan. Tapi insya Allah lah di balik pahit itu mengandung unsur vitamin ya, unsur-unsur yang menyehatkan bagi yang mau meminumnya, bagi yang mau menyaringnya insya Allah. Sebentar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Kalau bisa tak tampilkan semua ya. Jadi seperti biasa, ini admin sudah menyiapkan materi, kita hanya baca, kemudian nobar gitu kan, nonton bareng video-video. Ini video lama, video baru ya, kita akumulasikan. Jadi gini teman, saya perjelas dulu ya. Yang namanya janji penguasa, janji calon presiden ya, calon presiden sampai menjadi presiden atau apapun, itu tidak ada kadaluarsanya. Jadi memahami hal seperti ini jangan Anda berpikir itu kan berita lama, itu kan berita tahun berapa. Tidak bisa seperti itu. Nanti kalau saya jadi presiden ekonomi naik. Nanti kalau saya jadi presiden nggak ada impor, apa impor ini impor nggak ada. Itu kan janji ya. Nanti kalau saya jadi presiden 10 juta lapangan pekerjaan. Nanti kalau saya jadi presiden ini. Itu udah ada kadaluarsanya. Berita-berita seperti itu udah ada kadaluarsanya. Ya bahkan nanti sampai di akhirat itu kok kadaluarsa bagaimana? Coba akal pendek, mesti biasanya itu berita tahun berapa ya, tahun berapa saja. Kalau itu menyangkut janji, menyangkut amanah, terus diulang-ulang. Mudah-mudahan manfaat insya Allah ya. Oh ya, sebelum saya masuk ke materi, sekilas info ya. Sekilas info ini sekaligus juga minta doa. Saya akan sampaikan satu berita baik, Anda doakan, Anda aminkan, maka amin itu akan kembali ke dalam dirimu dalam bentuk energi positif, gitu ya. Sukses itu gampang, sukses itu bergaul di lingkungan positif, ya kan, masuk dalam pusara positif, ya kan, sukses insya Allah, kurang lebihnya begitu. Jadi ada dua info ya. Pertama, insya Allah kalau jadi kita akan membuka usaha ya, usaha baru, yaitu budidaya dan ternak ikan koi. Nah, itu lokasinya nanti kalau nggak di Blitar, di Bondowoso. Doakan ya insya Allah. Iya deh, Bondowoso apa Blitar kemarin? Dua-duanya, itu suami istri, yang istrinya orang Bondowoso, suaminya orang Blitar, atau mungkin sebaliknya, lupa saya. Jadi kerja di hotelnya udah sepi kan, corona kan, jadi di housekeepingnya apa namanya yang betul-betulkan itu ya, kurang lebih begitulah. Jadi betulkan sanyo, betulkan ini di rumah kemarin, di kantor, terus ngobrol-ngobrol, hobinya koi. Jadi presentasi tentang ikan koi itu keren dia, nah gitu loh ya, warnanya begini-begini, terpesona saya. Jadi akhirnya ya udah cari lahan, nanti kita bikin budidaya ikan koi ya, doakan ya. Ini info baik, ini info positif. Yang penting di depan Allah tidak nganggur, gitu. Terus yang kedua, kita akan produksi beras merah, beras hitam, beras putih yang organik. Itu sebenarnya kalau ini sudah lama ya, kebetulan keluargaku sudah makan beras merah ya, sudah hampir berapa bulan makan beras merah itu, udah 3 bulan 4 bulan ini kita memang konsumsi beras merah, sudah nggak makan beras putih lagi. Cuman ya nggak ngeh juga, tak itulah memang ya rahasia alam tuh memang selalu begitu. Terus tiba-tiba nemu artikel udah lama itu, khasiatnya beras hitam, khasiatnya beras merah, terus khasiatnya beras putih tapi organik, yang tidak ada pestisidanya, yang tidak ada
racunnya, kimiawinya, tubuh kita ini sudah yang tidak ada pemutihnya, itu udah lama ada di otak, itu udah lama. Tapi ya kapan hari kan kita bahas itu. Hati-hati ya, pikiranmu, afirmasimu, the law of attractionmu itu apa ya istilahnya, tidak hilang begitu saja walaupun engkau sudah melupakannya. Ternyata dia masih tersimpan di folder alam bawah sadarmu. Ada kalanya jadi sampah, ada kalanya jadi harapan. Hati-hati itu. Nah, jadi ternyata banyak sekali manfaatnya. Ternyata kok ya ada saja jalannya. Ketemu dengan petaninya langsung, ya insya Allah kita akan organik ya, bukan beras yang biasa. Kita akan habis-habisan untuk mengajak orang kembali ke back to nature ya, kembali ke natur insya Allah. Anda mau minta berapa kintal, berapa ton, siap GN13. Apa yang penting tidak nganggur di depan Allah. Wah subhanallah, keren. Doakan ya insya Allah. Tidak lama kita launching. Paling maksimal Jumat ini kita launching. Dan jauhnya jauh di bawah Giant, di bawah supermarket. Kemarin kita sudah sidak ya di supermarket itu, yang beras merah itu berapa mah? 38 ya. 1 kilo 38. Itu beras merah. Kalau beras putih yang hitam lebih mahal lagi. Yang hitam itu kan Masya Allah kan sangat cepat untuk penyembuhan diabetes kan. Nah, kita paling jauh di bawahnya itu nanti. Ya, jadi memperdayakan petani, memperdayakan umat gitu kan, nambah rezeki Gojek karena kita akan aplikasikan dengan Gojek dan melayani seluruh Indonesia ya dengan harga yang jauh di bawah standar ya. Kurang lebih begitu. Aminkan. Ini akan menjadi sesuatu yang positif untuk dirimu insya Allah, amin. Yang penting tidak nganggur di depan Allah. Marketing langit kita jalankan, kita panjatkan. Marketing bumi kita ikhtiarkan. Kita sempurnakan ikhtiar, kita sempurnakan thariqahnya insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu sekilas infonya ya. Ayo kita bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja, yang penting tidak nganggur di depan Allah. Tapi jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya. Rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Yes. Muncrat. Wes, ayo masuk materi ya, barakallah. Ini ada beberapa meme tak bacakan dan ada beberapa video saya putarkan. Kita nonton bareng ya. Alhamdulillah ya, barakallah. Jadi jelas ya, kalau mau cari bobroknya rezim, datang ke Munjia Channel. Jelas kan? Kalau mau cari indahnya rezim, datang ke Gus-Gus Ustadz-Ustadz Nusantara. Kan jelas. Jadi sebenarnya nggak usah banyak omong, nggak usah banyak retorika. Saya mau cari bobroknya rezim, datang ke Gus Nur. Saya mau cari kamuflase kesuksesan rezim, ya cari Gus-Gus Nusantara kan. Apalagi saya mau cari konten The Avenger Style, cari Alibata. Cari Alibata, keren, salut aku karo Alibata aku. Aku malah kepengin nukono gitar tok ya, tapi tak delok gitar wis apik iku, wis teko luar negeri terus iku, Masya Allah.
Ya, Nathan itu juga keren ya. Untuk sekedar hiburan itu ya. Wes, kita mulai ya. Apa ini? Kita mulai ya. Meme pertama. Jangan lupa daratan. Mana dek? Apabila dalam kegembiraan. Yeni Wahid. Ini Twitter kayaknya nih. Yeni Wahid ya, Putri Gus Dur, nge-tweet karakter Jokowi seperti Gus Dur. Jokowi itu karakternya seperti Gus Dur. Kalau ngabalin, Jokowi itu wakil Tuhan. Terus siapa lagi itu? Politisi PDIP kalau nggak salah. Jokowi itu seperti Umar bin Khattab. Apalah ya, macam-macam ya. Terus ada lagi di akun Facebook siapa itu, Jokowi itu seperti Nabi. Wah, sana aneh. Nah ini Yeni Wahid nge-tweet karakter Jokowi seperti Gus Dur. Terus akhirnya dibalas tweetnya itu sama Muhammad Wi Abbas. Ini kayaknya Ustadz ini. Dia jawabnya gini, apa? Ayahmu suka bohong? Yeni Wahid tanda tanya. Apa ayahmu suka berjanji dan tidak ditepati? Apa ayahmu suka menyengsarakan rakyatnya? Banyak hal yang bertentangan antara Gus Dur dan si Jai, dan kau persamakan karakter mereka. Kalau kau tidak bisa memberi doa untuk almarhum Gus Dur, maka jangan beri dia celah. Keren. Udah lama ini, tapi seperti ini nggak ada kadaluarsanya ya. Karena anak cucu kita juga biar melihat, biar membaca. Oke, saya percepat. Oh, ini sudah viral minggu kemarin. Relawan Jokowi minta MUI keluarkan fatwa tidak puasa di saat corona. Matamu ya. Memang puasa itu tugas dari MUI. Puasa itu memang tugasnya manusia. Puasa itu perintah Allah langsung. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Langsung dari Allah. Hukumnya wajib. Ya bayar fidyah itu kan kalau dalam kondisi-kondisi tertentu. Ngawur. Ya inilah. Ya ini salah satu cermin rezim. Jadi kalau Anda mau lihat rezim ini ya jangan lihat Jokowinya saja. Rezim. Tahu rezim enggak? Jadi negara ini bobrok bukan karena Jokowi, bukan, karena rezim. Siapa itu rezim? Semua sistematis, ya Jokowi juga, buzzernya juga, relawannya juga, ya menteri-menterinya juga, gitu loh. Ini gila enggak, Masya Allah. Ini lagi, aduh, mudik-mudik dilarang macam. Makanya kadang-kadang corona ini memang di satu sisi nyata ada memang. Ya ada yang gugur, ada yang meninggal, dunia heboh, dunia tercengang, dunia porak-poranda, iya nyata. Cuman kan apa ya, syariat-syariat yang bersifat pakem, syariat-syariat hukum Islam itu diporak-poranda, nilai-nilai leluhur, nilai-nilai budaya yang sudah mengakar. Itu kayak dijadikan momentum untuk menghancurkan itu semua. Mudik itu kebutuhan batin. Mudik itu kebutuhan rohaniah juga. Ya. Mudik itu perputaran sama dengan tawaf. Ya. Perputaran dari tanah kembali ke tanah ya. Dari apa ya? Melepas rindu, silaturahim, anak orang tua, paman, sepupu ketemu semua. Sudahlah, ini nanti melenceng kemana-mana. Jadi seperti itu ya. Ada fatwa nggak boleh Jumatan, nggak usah Jumatan lah, macam-macam. Tak cari videonya nggak ketemu. Kapan itu lupa, nggak usah simpan. Nanti Ramadan nggak usah taraweh, nggak usah puasa, nggak usah Jumatan, nggak usah macam-macam, nggak usah aneh-aneh. Apa istilahnya ya? Nggak usah puasa karena begini. Puasanya belum nyampe sudah didahului kehendak Allahnya. Puasa ini perintah Allah ya, bukan wewenangnya MUI, goblok. Ya, tapi ya nggak apa-apa, kan memang relawan projo kan memang begitu semua rata-rata. Kok ada fotoku? Kok ada fotonya Abi?
Yesusmu ya Yesusmu, Tuhanmu ya Tuhanmu, Allahku ya Allahku, nabimu ya nabiku ya Nabi Muhammad. Oh ini yang kemarin, yang ini. Ah ini. Oh ini saya nemu meme, ini yang buat bukan saya. Yang kemarin soal puisi liberal tuh. Saya pernah ngomong binatang yang takut kepada Allah itu juga ulama. Innalladzina yatluna kitabal itu tuh ya apa itu? Wa min ya apa itu ayatnya itu? Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Di antara manusia, di antara binatang, siapa yang takut kepada Allah maka dia ulama. Termasuk binatang, termasuk PT, wedhus, sapi. Kontemporer otakku ya. Ketelisut otakku. Nah, itu digoreng siang malam sama akun-akun sampah. Ya, tapi udah kita bahas kapan hari itu ya. Terus makanya besoknya kaget saya kok banyak WA masuk. Tapi baik dari ulama-ulama yang sepuh, ulama-ulama yang tidak mencari kepentingan, tidak mencari keuntungan dari kesalahanku ya. Persatuan Ulama Madura, Ami Lutfi, Ustadz Kiai Haji Tengku Zulkarnain, sapaan itu Gus begini. Masya Allah kan begitu. Beda sama togok cebong itu, blar digoreng ya. Masya Allah digoreng macam-macam. Oke nggak apa-apa. Karena kalau diparalel dengan ayat yang lain, lahum qulubul la yafqahuna biha gitu kan. Kalau diparalel dengan ayat yang lain, memang ada manusia itu dikasih mata, dikasih telinga, dikasih hati, tapi tidak merasa, tidak dipakai melihat kebenaran Allah, nggak dipakai mendengar ayat-ayat Allah, firman Allah baik tersurat tersirat, nggak merasa dikasih hati. Maka kata Allah, ulaika kal an'ami balhum adall. Orang itu seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Ngono tafsirku. Diparalel lagi dengan ayat apa itu ya Allah? Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alaihi yalhas au tatrukuhu yalhas ila ayah dan seterusnya. Kami akan mengangkat derajatnya, tapi sayang dia lebih mementingkan duniawi. Dia lebih mementingkan dia menukar ayat-ayatku dengan harga yang murah. Kurang lebih gitu kalau diartikan. Maka orang itu seperti anjing kata Allah. Gitu kan? Kamu halo atau tidak kamu halo, dia tetap menjulur-julurkan lidahnya. Orang itu seperti anjing. Kami akan ngangkat derajatnya, ya orang ya, alam orang pokoknya kan. Entah apa, profesor, doktor, apa terserah, pokoknya orang. Akan diangkat derajatnya. Cuman ternyata orang itu lebih mementingkan duniawi, lebih mementingkan hawa nafsunya. Maka orang itu seperti anjing. Kurang lebih seperti itu. Oke. Terus kemudian jadi sebenarnya kalau mau jujur ya sanek aja ya, biar gak lama-lama. Waduh, apa ini Dek? Ini saya nggak bisa baca semua ini, kelamaan nanti ya. 65 janji Jokowi masih menunggu bukti. Fatwa MUI, pemimpin yang ingkar janji boleh tak ditaati dan jangan dipilih kembali. Ada 65, banyak ini. 1. Besarkan Pertamina, kalahkan Petronas selama 5 tahun. Janji bangun 50.000 puskesmas. Swasembada pangan, membuat Bank Tani untuk mengurangi impor pangan. Janji akan tetap belusukan bila jadi presiden. Janji cetak 10 juta lapangan pekerjaan. Apalagi? Janji buka 3 juta lahan pertanian. Janji batasi bank asing. Janji membangun tol laut dari Aceh hingga Papua. Janji beri berapapun anggaran pendidikan. Janji akan mengurangi impor
pestisida dan bibit pertanian, janji hapus ujian nasional, membangun e-government, ya, building, apa ini kecil tulisannya, apalagi nih, terbitkan perpres pemberantasan korupsi, pertumbuhan ekonomi 8%, 7%, meningkatkan pembangunan infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, dan wilayah Indonesia. Oke, saya percepat ya. Dana 14 miliar per desa setiap tahun. Memiliki tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Membangun 100 sentra perikanan dilengkapi lemari pendingin, membentuk bank khusus nelayan, menggunakan pesawat tanpa awak, drone ya, meningkatkan, ada 65 ini, membenahi Jakarta macet dan banjir, ada di sini. Jokowi janji tak berada di bawah bayang-bayang Megawati, mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina. Tanggal 1 Muharram sebagai hari santri, ini sudah ditepati kayaknya nih. Mudah ditemui oleh warga Papua, menurunkan harga sembako. Banyak. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS. Saya percepat, ada 65 ini sampai sudah ya. Oke, langsung. Apa ini? Jaksa buka chat Hasto Kristianto dengan penyuapan Wahyu Setiawan. Dah, saya percepat aja, komentari sendiri. Loh, ada fotoku lagi. Bagi buzzer dan kaum munafik, Petamburan adalah identik sarang FPI, sarang radikal, sarang teroris, sarang kadal gurun. Begitulah mereka bully Petamburan. Ternyata hukum alam berkata lain. Geger berita yang kena virus corona di Petamburan ternyata bukan markas FPI, tapi asrama sekolah tinggi teologi. Coba bayangkan andai kata markas FPI yang kena corona. Blar, Denny Siregar, Abu Janda, ya, Eko Kuntadi dan lain sebagainya, dan habitatnya bakal panen raya mereka. Ya kan, Petamburan kemarin heboh kan. Ini yang kemarin, pemuda yang hina Nabi Muhammad disebut punya gangguan mental. Cuman aku heran, ya nggak apa-apa sih kan, nggak boleh main hakim sendiri ya. Tapi kalau lihat postingannya kan, Masya Allah ya, coba lihat Nabi Muhammad digambar wajahnya dengan jelek begitu ya. Terus sambil ngerok. Kemarin ketangkap sama anak-anak FPI, ada videonya. Itu pun masih sempat ngerokok. Sama Habib siapa kemarin itu, lupa saya. Ya cuman itu, ya enggak tahulah itu akhlaknya FPI atau bagaimana ya. Ya cuma diwawancarai gitu lah. Kalau ada saya kan putus lehernya itu kan ya. Ya minimal kan 12 tahun terserah. Aku itu, ini urusan Nabi. Tampilkan fotonya deh. Orang Gresik, ndelok wajahnya ku tego nguntal lah ya. Tegakkan hukum, bangsat. Ketangkep diwawancarai. Hajar, nggak apa-apa main hakim, masuk penjara nggak apa-apa, demi Nabi. Sudah penghinaan seperti ini parahnya kok. Jangan fisik, nggak telaten. Lah ada aku tak gibeng urusan belakang, penjara. Urusan Nabi. Dan ini nggak sekali dua kali, nanti akan muncul lagi orang-orang seperti ini. Bone ancuk ya. Laptopku sing tak torkop suwe-suwe iki. Coba lihat. Wajah Muhammad direkonstruksi kayak gini ini. Nih buat lo para kadrun sampah, bangsat kan. Ketemu gini, maaf. Ketemu orang seperti ini diajak ngobrol. Ya sepurane ya, nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya matre 6.000, ujung-ujungnya gila, ujung-ujungnya gangguan mental. Ya mending digibeng urusan belakang, penjara demi Rasulullah, nggak apa-apa. Asu ya. Nggak telaten saya kalau ketemu penghina-penghina Nabi gini nih, mboknya ancuk.
Nggak usah diajak ngomong, habiskan giginya, cabut lidahnya, penjara 30 tahun terserah. Ambilkan, astagfirullahaladzim, ambilkan minum dek. Emosi. Orang baik, orang biasa dilarang keluar, dibatasi ini dan itu, tidak peduli makan atau tidak. Sementara napi kriminal dilepas, penjaraan, kejahatan, begal, perampokan nyata di depan mata, mencekam, Allah pasti murka. Error otakku isan. Teman-teman, kalau ketemu penghinaan Nabi ndak usah diajak ngobrol. Cabut lidahnya, cabut giginya. Lu kan main hakim sendiri. Lah terus gimana? Nanti kalau diserahkan gila, gangguan mental. Terus besok lahir lagi penista, besok lahir lagi penista. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ini ada tweet dari mana nih? Daerah Hing. Gimana nggak error? Bacanya sewot dan kata kita. Guru spiritualnya Abu Janda Al-Bollywoodi. Informannya Denny Siregar. Motivatornya Eko Kuntadi. Kalau sakit berobatnya ke dokter hewan. Saya tambahi ya, bacanya komik Shinchan sama Koping Ho. Apa ini? Yuli, ibu miskin yang tak makan 2 hari saat wabah corona pingsan lantas meninggal dunia. Ini kayaknya di Tangerang kemarin beritanya. Ini, saya kepingin lihat matinya para penguasa nanti kayak apa sakaratul mautnya itu. Kalau ada satu saja rakyatnya kelaparan, berat isapnya itu pemimpin-pemimpin itu. Ini bukan satu orang, entah berapa juta rakyat ini sampai kelaparan begini. Kepingin saya kayak apa matinya besok itu. Ini apa ini? Video. Anda mau apa? Anda mau apa? Kadang-kadang orang Islam yang seperti ini, saudaraku, takut sama bendera tauhid, takut sama kalimat la ilaha illallah, bencinya setengah mati. Itu karena perutmu, mulutmu kenyang dengan uang haram. Ayo katakan radikal, tak colok matamu sampai ini, ayo. Mana yang lain? Siapapun kamu, aku khalifah, aku orang Islam, ini tauhidku, mau apa kamu? Takbir. Bukan ceramahku yang radikal, perutmu kadang uang subhat, akalmu mati, hatimu ramu mati, hirokmu mati. Ini apa ini? Unjuk rasa penolakan tenaga kerja asing di kantor imigrasi Kendari, Sulawesi Tenggara berlangsung ricuh. Masa menuntut agar pihak imigrasi segera memulangkan para TKA. Ini TV One, nanti kalau ditampilkan ke Munjiat kena ini teguran. Jadi nggak usah ya Sanek ya, tapi intinya masa demo di Kendari. Ya lagi-lagi menolak tenaga kerja asing yang sampai detik ini masih masuk di Indonesia. Rakyatnya nggak boleh keluar, rakyatnya nggak boleh mudik, rakyatnya dibatasi sholat Jumat, rakyatnya di ini di itu, makan nggak boleh, ngumpul nggak boleh. Sementara orang Cinanya masih bebas masuk. Wis rek, emosi rek. Ini lagi penistaan Nabi ini ditangkap ini. Ya apa itu rek? Aisyah sama Rasulullah pernah minum anggur merah gitu kan? Nah ditangkap. Baginda kau pernah minum anggur merah. Ujung-ujungnya minta maaf. Nggak tahu tuh di penjara ndak intinya itu. Wes tak percepat ngomong turun. Nah ini teman, ini di Malang kayaknya kejadiannya ini. Orangnya berapa orang, Bu? Satu orang saja, Pak. Naik motor? Iya, pakai motor. Jenengan jalan kaki? Iya, saya baru manggung. Mau belanja di situ? Iya. Lek anu dompet, Bu, pendodong apa? Bu, ini banyak napi dikeluarin itu nggak pernah bulu. Iya. Ya, terus sudah ke ekonomi kayak gini emang harus hati-hati, Bu. Perekonomian ngatur
Loh ini memang yang buat aturan agak kena ini. Wong yang orang waras saja disuruh di rumah kok napinya dikeluarin. Ya Allah, sendirian yo. Ya saya mau sampai nih. Si gura-gura Kang Tiga sini loh Pak, saya mau belanja ke sini gitu loh. Ada plat nomornya nggak tahu ya Bu? Oh, harusnya plat nomor itu. Iya, wes udah nggak tahu ya. Langsung pergi. Nggak bisa, wes hilang sudah. Loh, jambret. Semua Ibu. KTP segala macam di ATM dapat diblokir Bu, sakit Bu. KTP Bu yang ini terus ada buku-buku. Kan? Loh, 19. Iya saya bekerja di situ. ya Allah, ya Allah. Tidak apa-apa. Loh, Paling kanan. nah. Efek buat kebijakan gak jelas. Loh, Iya betul. Terus saya kebetulan tadi ada bapak di situ. Ya sama bapak ya tadi ya. Anu apa simpangan sama bapak tadi. Oh, bapak ada orang yang pakai kayak saya begini terus dia. Tapi kan nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa cuma iya cuma dompetnya ditarik. Di situ ada identitas saya Pak. ATM segala macam ada di situ. ini mau belanja. Ini. Assalamualaikum. Nah ini yang ketangkap ini baru bebas nyolong mobil dapat 7. Ya. Oke. Namanya siapa? Zainal. Yang kencang. Zainal. Oke, Jenal. Udah berapa lama main kayak gini? Udah ini baru keluar Pak. Baru keluar terus main lagi Pak. Oke. Udah berapa mobil setelah keluar? Sekitar 7 Pak. Sekitar 7 mobil. Apa aja? Nggak sakit. Bisa sebutin? Avanza, Xenia, terus R3, Ya, Expander, ya, Mobilio, ya. Mobilio lagi Pak. Oke. Rata-rata dijual berapa? Rata-rata 18 sampai 20 Pak. Rata-rata 18 juta sampai 20 juta. Iya. Oke. Untuk transaksinya di mana kalau boleh tahu? Di Batu Pak. Sorry, di Batu atau di Semarang? Di Malang, Batu. Oh, di Malang Batu untuk Iya. transaksinya. Oke, ada penada lagi? Ada Itu lokasi lu. Coba sebutkan penadanya. Di mana tuh? Kolik. Nama lengkapnya? Nama lengkapnya Abdul Kolik. Abdul Kolik, orang Malang. Iya. Oke. Oke. Itu driver ditinggal. Oke, biar nggak panjang-panjang. Apa ini? Ini saya heran ini. Sebentar sebelum saya setel. Saya sudah video ini saya tonton berulang-ulang. Saya analisa dari berbagai macam disiplin ilmu macam-macam iki opo iki. Tapi tetap nggak menemukan titik akal sehat. Tak cari sisi positifnya nggak ada video ini. Barangkali Anda bisa menemukan sisi positifnya, bantu saya. Apapun ini motifnya itu ada oknum pakai seragam, pegang mic-nya. Jadi minta maaf ternyata acting ini apa? Tak setel videonya, perhatikan. Saya menyesal. Saya minta maaf. 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 Cut. Astagfirullah. Wes anun. Aturan lah, ya apa carane? Ini apa ini? Terakhir, Dek.